ngerti, habis asam lambung harus minum apa? Ya, pokoknya yang asam lambung, Anda minumnya air hangat suhu ruangan. Ya, air hangat suhu ruangan. Kalau Anda tidak saum, minumnya adalah 2 jam sekali. Oke. Ada aroja, tenaga tangan kurang pasca stroke, obatnya apa? Adalah urut tulang belakang. Ya, targetkan leher sampai panggul sini, ya pundak, sampai ke tulang belakang diurut dengan baik itu seminggu 2 kali. Ya, oke. Dan konsumsilah makanan-makanan lebih bergizi, ya, dan bernutrisi lagi. Jadi bagi yang pasca stroke, ya, ini pasca stroke ya. Iya, pasca stroke itu bagaimana caranya agar aliran darahnya lancar, terutama penguatan tulang belakangnya. Oke. Lanjut ya. Ada siapa lagi nih? Ada Mamah Amira. Assalamualaikum dok, minum obat apa? Telapak kaki dan telapak tangan terasa perih, pegal dan panas. Oke. Berhenti konsumsi goreng-gorengan, gula pasir rafinasi dan tepung-tepungannya. Jadi makanan-makanan yang mengandung gula pasir dan tepung-tepungannya berhenti. Berhentilah konsumsi makanan-makanan yang tinggi purinnya. Oke. Ya, untuk makanannya, Anda perbanyaklah konsumsi antioksidan. Anda tulis di artikel makanan-makanan tinggi antioksidan seperti apa. Dan juga silakan Anda boleh rendam dengan garam Himalaya. Paham ya? Seminggu 3 kali kakinya. Oke, ada Reres. Aku asam lambung, pikiran takut M terus. Pikiran takut M terus. Oh iya. Pikirannya dicegah ya. Oke, baik. Aku sakit asam lambung, pikiran takut M terus. Iya. Ada si Rohaini, kalau sakit leher belakang itu kenapa ya? Sakit leher belakang itu mengalami sebuah cedera otot. Cedera otot bisa jadi Anda masa lalu pernah mengalami sebuah insiden kecelakaan, atau bisa jadi itu ada posisi tidur yang salah. Kalau tidur itu jangan ada di posisi yang sama dari mulai tertidur sampai terbangun. Paham ya? Baik, ada Minah, dok, badan gatal-gatal nggak sembuh-sembuh, kalau minum obat cuma 4 hari gatalnya lagi. Minah, gatal tak sembuh-sembuh, Anda bersihkan ususnya. Iya, gatal-gatal, panu, kadas, kurap, jerawatan, terus juga Anda mengalami bisulan, itu adalah indikasi ususnya kotor. Biduran, alergi, gatal-gatal, ya eksim tak kunjung tiba sembuh, bersihkan ususnya. Oke, dibersihkan ususnya. Baik. Ada Bunda Haryani, Surabaya hadir dok, sakit baru ginjal, obatnya apa? Batu ginjal, konsumsi tempuyung sehari 2 kali, ya, hangat suhu ruangan. Oke. Ditambah dengan Apipro, ya, dengan Apipro. Baik, Kamarina Yahya, assalamualaikum, selamat siang, hadir nyimak, ya, Kamarina Yahya. Renes dok, kalau puasa buat yang aslam baiknya minum obatnya apa? Biar gak terlalu sakit. Di sini pakai Apipro. Ini jagonya teman Anda ketika sahur, Apipro. Ya, konsumsi Apipro akhir sahur. Nanti Anda itu akan aman, ya, akan baik-baik saja. Anda akan seger, di samping seger lambungnya keren. Itu dengan Apipro. Kalau mau nggak? Baik, ada Purwani. Dok, aku lab kata dokter ada penyumbatan jantung. Apa obatnya? Jalan 200 meter, langkah panjang dan cepat. Dadanya dibuka, lehernya adalah tegak. Anda jalan sambil dadanya lenggak-lenggok. Ya, panggungnya dilenggak-lenggok pula. Paham? Itu. Ya, 200 meter per hari. Oke, lanjut. Obatnya apa dok? Lambung. Untuk asam lambung, kalau Anda bertanya obat, ini pakai ini, Avifro. Ya, kalau bagusnya ditambah dengan Aviamia. Ini untuk asam lambung, coba Avisa. Ya, baik. Bagi yang asam lambung, 1. Lakukan kebiasaan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Berhenti konsumsi makanan-makanan pedas ekstrim, asam ekstrim, makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi, dan berhenti konsumsi makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan tepung dan turunannya, dan juga goreng-gorengannya. Jangan mempunyai kebiasaan Anda itu tiduran sambil makan-makan, atau Anda tidur baru saja makan. Ya, jangan mempunyai kebiasaan makan malam, jangan mempunyai kebiasaan tidur larut malam, tidur setelah subuh, tidur setelah isya, atau tidur sebelum isya, tidur setelah asar, nggak boleh. Kalau di lingkungan Anda ada ubi Garut, Anda konsumsi ubi Garut. Tahu nggak ubi Garut? Itu ubi Garut. Ya. Lanjut berikutnya, asam lambung tak kunjung tiba sembuh, atau sudah sembuh kembali lagi, itu adalah biasanya, dan kami berdasarkan analisa kami, itu 93%
Penyakit tersebut faktor penyebabnya karena mengalami gangguan psikologi. Masa lalu kita pernah mengalami sebuah kecewa, gagal, trauma, atau di masa saat ini kita mempunyai masalah yang belum selesai. Maka yang terpenting bagi asam lambung itu apa? Adalah manajemen stres. Paham ya? Ngerti enggak? Ya, jadi manajemen stresnya yang baik. Kelola hati kita dengan baik, kemas hidup kita semakin bahagia, semakin ceria, dan semakin merasa beruntung. Oke? Itu tuh asam lambung. Namun jika Anda, ya, yang terpenting bagi Anda adalah apa? Tetap lakukan konsep ya pemeliharaan kesehatan dan penyembuhannya dengan baik gitu. Dengan baik harus baik ya. Oke ya. Yang asam lambung itu adalah yang terpenting itu manajemen stres ya. Kita itu harus bahagia. Kalau kita belum move on dari masa lalunya ya, hidup kita dalam keadaan tidak tenang, dalam kondisi tidak nyaman, punya permasalahan hidup yang belum kunjung tiba sembuh, asam lambung itu nggak mungkin sembuh sampai kapanpun. Muncul lagi. Karena asam lambung itu terkait dengan pikiran dan emosional. Seiring kita semakin bahagia, seiring kita semakin ceria, semakin merasa beruntung, prediksi kuat asam lambung itu akan hilang sirna tanpa berbekas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu Anda teh. Ya. Ya. Ini ada siapa? Ada dia, bersihin usus bagian terima kasih. Cara membersihkan usus gitu. Cara membersihkan usus katanya apa? Ya. Oke. Mohon itu cek toko oren, stok AVR ditambah jadi 100. Itu habis lagi live tanggung. Ya. Cepat Ki. Ya. Ya, baik lanjut ya. Cara membersihkan usus. Cara membersihkan usus itu adalah banyak cara. Ya. Siapa di antara rekan-rekan yang saat ini curiga ususnya kotor itu dibersihkan ya, dibersihkan iya harus bersih ya. Ciri usus kotor itu apa? 1. Sering jerawatan, panu, kadas, kurap ya, sering bisulan, sering mengalami biduran, kaligata itu ya. Apalagi ciri usus kotor, Anda itu selalu pingin makan terus ya. Apalagi sering menginginkan bukan menginginkan ya. Jadi kita itu sering makan itu ekstrim. Selalu ingin ekstrim makan ekstrim. Paham ya? Kalau tidak makan itu Anda stres. Nah ini patut dicurigai usus kita kotor. Apalagi sering mendadak kita ini sakit kepala. Itu ciri usus kotor. Atau sering mendadak lemah, letih, lesu. Atau kita mengalami autoimun. Itu bisa ususnya adalah kotor. Paham ya? Nah itu. Terus apalagi ciri usus kotor? Itu napasnya bau. Napasnya bau, giginya bagus, tidak ada bolong-bolong, tapi napas kita bau. Itu patut dicurigai usus kita itu adalah kotor. Paham ya? Nah itu. Apalagi ciri usus kotor? Kita ini perutnya bun-bun. Ya, perutnya buncit, perutnya begal, makan sedikit langsung kembung. Perutnya seperti yang hamil tapi tidak hamil. Itu bisa jadi ususnya adalah kotor. Sering diare, sering mencret, sering diare ya, atau sebaliknya sering sembelit. BAB kita itu seminggu 2 kali. Itu bisa jadi ususnya kotor. Sering sakit perut ya, sering kram ususnya. Nah itu juga ciri ususnya kotor. Maka teknisnya adalah bersihkan ususnya. Cara membersihkan usus seperti apa? Ini bertanya. 1. Boleh Anda ambil air garam Himalaya. Air 1 liter dilarutkan 2 sendok garam Himalaya. Konsumsi sebelum Anda makan pagi. Ya, itu bisa. Oke, nah itu bisa. Nah, kalau sahur mungkin beda ya. Nanti sebelum sahur makan ususnya. Nah itu. Terus itu cukup sebulan sekali, jangan keseringan. Kedua, untuk membersihkan usus bisa mengambil dengan teknis cara perbanyaklah konsumsi makanan-makanan fermentasi. Iya. Fermentasi tahu ya? Atau probiotik. Fermentasi itu tape, terus tape ketan tahu nggak? Tape mentah langsung dimakan. Ya, kimchi, kefir, yogurt itu boleh. Ya, keju itu juga bisa membersihkan ususnya. Ya. Apalagi dengan cara melakukan gerakan kontraksi. Jadi yang membuat kita kontraksi ususnya. Contoh, saya akan membersihkan usus. Adalah penggerakan kanan. Iya.
Nah gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah gitu. Melakukan sebuah gerakan yang membuat kontraksi usus itu juga bisa membersihkan ususnya. Oke, apalagi dengan banyak minum. Anda misalnya hari ini Anda minumnya 4 liter, itu juga bisa membersihkan ususnya. Ya, jadi banyak sekali cara membersihkan usus. Karena mengapa? Usus itu memang harus dipelihara. Banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kronis itu disebabkan ususnya kotor. Ya. Dan perlu diketahui 70% kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada masyarakat itu disebabkan karena sistem pencernaan yang buruk. Ya, makanya dari itu bersihkan ususnya. Targetkan sistem pencernaan itu adalah baik. Fungsi usus itu adalah menyerap semua nutrisi, ya, atau gizi yang kita makan dan kita minum. Paham tidak? Ya, kalau usus kita itu adalah sehat, setiap makanan yang bergizi itu bisa diserap oleh usus kita, lalu disebarkan ke semuanya. Saya bisa ngomongkan apa? Usus saya berfungsi. Saya bisa bergerak apa? Usus saya berfungsi. Ya, oke, ya. Yang mau api amiannya saya sebentar sekarang, ya, ini. Ini api amiannya. Mana? Iya. Api amiannya. Mana api amiannya? Mana ya? Api amiannya mana? Kok nggak ada ya? Oh, ini ada api amiannya. Ini. Ada ya? Ada nggak? Ada, ya. Itu api amiannya. Dipercepat ya kliknya. Untuk kliknya dipercepat, untuk api amiannya akan saya ambil kembali. Oke, sudah? Sudah ya? Baik. Sudah api amiannya. Oke. Cukup. Baik, saya akan ambil kembali ya api amiannya. Oh, sudah? Baik, sudah? Oke. Oh, masih ada yang beli ya? Masih ada yang beli sekarang. Oke, sudah cukup? Iya, silakan yang mau api amiannya boleh. Iya. Sudah masih? Oh, masih, silakan. Kalau masih silakan ya, tenang saja. Tenang saja. Udah. Baik, saya ambil kembali sekarang. Kalau sudah. Iya. Iya, Purwani, silakan. Yang mau Purwani itu diklik api amiannya. Sudah? Sudah ya? Baik, saya ambil kembali. Api amian. Iya. Baik, lanjut ya. Sudah, mohon rekan-rekan di tap-tap layarnya juga sambil dibagikan like-nya. Itu ya, kalau habis gagal itu TikTok itu langsung diturunin penontonnya. Ya, baik. Nah, cara membersihkan usus. User 524. Dok, obatnya kolesterol tinggi apa ya, Dok? 4 hari belum turun-turun. Bagi yang kolesterol tinggi. Nah, dengar ya. Rekan-rekan dengar. Kolesterol itu Anda jangan dianggap musuh. Kolesterol itu adalah baik bagi tubuh kita. Kolesterol itu adalah jenis lemak. Ya. Kolesterol itu terbagi menjadi 2. Ada kolesterol baik, ada kolesterol yang jahat. Ya. Kolesterol kalau Anda cek di lab di bawah 200 itu Anda tidak bermasalah, baik-baik saja. Ya. Kalau cek ke lab Anda kolesterolnya menunjukkan 200 sampai 240, itu Anda kolesterol namanya. Oke, ya. Jadi sampai 240 Anda masuk kepada kategori kolesterol. Kalau cek lab hasil kolesterolnya menunjukkan 240 ke atas, itu baru kolesterol tinggi, gitu ya. Itu baru kolesterol tinggi. Nah, bagaimana menyikapinya ketika kita mengalami kolesterol di atas 240? Nah, oke ya, di atas 240. 1, Anda harus punya komitmen untuk berhenti total konsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi purinnya. Berhenti dulu, ya. Yang paling harus di stop apa? Makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi. Makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan tepung dan turunannya. Makanan-makanan yang digoreng gorengnya, Anda berhenti. Ya? Yang diperbanyak tinggi antioksidan. Semua makanan tinggi antioksidan Anda konsumsi dengan baik, kontinu. Oke. Dan jangan lupa olahraga.
tinju beraturan, atau awas hati-hati, Anda jangan menjadi seorang pendiam, harus aktif. Ya, Anda masak, Anda bekerja, Anda nyuci piring, harus berkegiatan. Jangan diam saja, itu kolesterol. Ya. Selanjutnya, yang paling utama bagi kolesterol itu adalah manajemen stres. Jangan Anda di kondisi stres berkepanjangan, jangan Anda di kondisi depresi berkepanjangan. Ya, gitu. Jadi suasana hatinya harus dibikin happy, dibikin tenang, dibikin nyaman. Kalau kita keadaannya tidak enak terus, hidupnya selalu ada sebuah tekanan, hidupnya tidak bahagia, hidupnya mengalami kebingungan, itu potensi besar kolesterolnya akan terus tinggi, naik turun, cenderung naik. Paham ya? Kalau ingin dengar produk Avicenna, Anda boleh gunakan itu yang namanya apa? Avipro. Lanjut. Bunda Cinta, waalaikumsalam. 553, gimana membersihkan ususnya? Sudah. Mina pakai apa bersihin usus? Sudah. Syari-syari dok, obatnya apa untuk radang usus? Bagi radang usus, Anda itu makannya tadi seperti asam lambung dan juga ususnya itu diperbaiki. Ya, kalau ingin nanya obatnya untuk radang usus adalah apa? Dengan Api-Amia dan Avipro, dua produk. Api-Amia dan Avipro untuk radang usus. Oke, baik ya. Lanjut, dok, anak saya umur 8 tahun, telapak kaki dan tangannya selalu keringatan. Ya dok, dan apa obatnya? Oke, keringatan telapak kaki dan tangan, coba anaknya disuruh untuk aktif bergerak. Ya, mudah-mudahan jantungnya tidak bermasalah. Ya, oke, itu. Ini Parida sejak kecil atau saat baru-baru ini? Parida. Oke, ada lihat, dok, apa yang dimaksud tinggi purin? Yang dimaksud makanan tinggi purin itu, contoh makanan tinggi purin. Ya. Rekan-rekan tap layarnya dulu dong, ya, biar banyak yang nontonnya. Contoh makanan tinggi purin itu, satu adalah jeroan. Itu ya. Jeroan itu apa? Contohnya limpa, ati, ya, terus juga apa? Kulit, kikil, apa? Usus, otak, babat, itu tinggi purin. Pete, jengkol, melinjo, itu tinggi purin. Ya. Apalagi makanan laut, seafood, itu tinggi purin. Makanan cepat saji, makanan yang banyak pengawetnya, itu tinggi purinnya. Berhenti. Ya. Oke, lanjut. Ada ingin saya ada jamur jantung. Apa obatnya dok? Jamur untuk jantung, jalan 200 meter, langkah panjang dan cepat. Ya, oke, yang tadi saya sebutkan. Bunda Cinta, aku masih sakit kepala dok, Avipro-nya ndak habis, apa harus beli lagi dan mandi sebelum subuh atau dini harinya? Tahu ya, mandi sebelum subuh dan dini harinya. Ajahra Fatimah, waalaikumsalam. Ada Sri, triglycerid tinggi, apa obatnya? Triglycerid tinggi itu Anda jangan kurang minum, perbanyak konsumsi antioksidan. Targetkan ginjal Anda adalah baik, jangan kurang minumnya. Oke, paham tidak? Sri Handayanisi itu berapa? Triglyceridnya berapa? Berapa? Iya. Ini ada Titi Aini. Assalamualaikum dok, asam lambung bolehkah makan kurma? Boleh. Nah ini dok mau tanya, kalau sering pipis apa solusinya? Sering pipis solusinya, Anda sering pipisnya siang malam? Fitria? Fitrianya masih ada gak? Sering pipis itu bisa ISK, bisa diabetes, bisa juga karena pubisnya yang kendor. Pubis di sininya kendor. Jadi harus melakukan beberapa gerakan-gerakan. Ya, lanjut. Sari-sari dok, saya Ibu Sari mau tanya, kalau radang usus apa obatnya? Tadi sudah saya sampaikan, ya pasti Anda sudah mendengar. Sophia, waalaikumsalam. Fitriani maksudnya itu umbi cilembu dok. Umbi garu, umbi cilembu mah beda. Umbi cilembu mah yang ada di Cilembu ya, yang manis. Ini mah umbi garut. Umbi garut itu semacam ini ya, semacam ginseng. Kalau ditarik itu putih-putih. Ya putih ada. Iya oke. Sofian, dok boleh nggak orang yang stroke cabut gigi? Nggak ada apa malah mohon jawabannya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Selama itu giginya mengganggu dan dinyatakan itu giginya bermasalah ya dan mengganggu, itu diambil saja giginya ya, dicabut boleh. Oke. Ada siapa lagi? Ada Dendi? Iya, tidak ada Dendinya ya. Ada Omades, dok sakit perut kiri bawah. Terus pertanyaannya apa? Nggak ada pertanyaannya. Nenek Boy Amin, dok selain ini Purwani, dok selain jalan 200 meter, apa obatnya? Obat apa? Purwani obat apa? Obat apa?
Ika, assalamualaikum. Aku asam urat, apa obatnya? Bagi yang asam urat, asam urat itu berawal dari penurunan fungsi ginjal. Jadi asam urat itu berawal dari penurunan fungsi ginjal. Yang dimana ginjal kita ini tidak berkemampuan untuk menyaring atau untuk menyaring makanan-makanan atau apa darah yang mengandung purin. Paham rekan-rekan? Ketiga, sekali lagi. Jadi asam urat itu terjadi berawal dari penurunan fungsi ginjal, yang dimana ginjal kita ini tidak berkemampuan untuk menyaring makanan-makanan atau darah yang mengandung purin. Jadi untuk pengobatan asam urat, yang pertama apa? Banyak minum. Untuk apa? Agar ginjalnya bagus kembali. Ya, ada mah yang dikonsumsi apa? Obat kimia untuk nyeri lutut. Ya, ada ginjalnya tidak diperbaiki, ya sama, sulit. Ya, hanya anti nyeri saja. Jadi bagusnya perbaiki ginjalnya dengan perbanyak minum dan berhentilah konsumsi makanan-makanan yang tinggi purinnya. Ya, boleh silakan Anda konsumsi kolang-kaling setiap hari, lidah buaya setiap hari, dan juga perbanyak konsumsi apel, juga itu apa? Konsumsi itu tuh buah pir, ya. Perbanyaklah konsumsi makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, ya, yang berwarna ungu. Jadi makanan, sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan yang berwarna ungu atau yang berwarna jelas, yang warna ungu, ya. Terong ungu, terus juga buah naga, wortel bagus, kubis yang ungu itu juga silakan. Umbi ungu, umbi bit itu juga boleh, itu untuk asam urat. Dan juga boleh Anda silakan konsumsi itu rebusan daun salam seminggu 2 kali. Ya, oke. Kalau obat empedu apa obatnya? Konsumsi daun tempuyung sehari 2 kali ditambah dengan Aviflo. Ya, daun tempuyung. Mau? Titi Aini, dok apiar boleh diminum sebelum makan? Boleh, silakan. Ya, boleh. Ayu Risma, kalau asam lambung itu benar susah tidur dok, diantaranya. Ya. Asam lambung itu bisa kemana-mana. Bisa kesulit tidur, bisa ke migrain, bisa Anda menjadi pemalas, bisa Anda menjadi gelisah, anxiety, Anda tidak nyaman, bahkan asam lambung bisa diabetes, bisa ke jantung, bisa kemana-mana. Makanya ketika kita mengalami asam lambung, itu percepatlah sikapi dengan baik. Oke, lanjut. Reni Indris, assalamualaikum, buat mata minus turun, bisa pakai Aviflo. Igot, apa obatnya buat asam urat? Sudah saya jawab. Nenek, waalaikumsalam, mau Aviflo sama garam Himalaya. Garam Himalayanya habis, iya. Garam Himalayanya habis. Oke. Yang mau bertanya boleh naik juga. Yang mau bertanya boleh naik juga di sini. Ada mau bertanya silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, kaki tebal sama kayaknya kebas itu apa obatnya dok? Kan aku udah beli. Ini dengan siapa? Dari mana? Ya, dari Lamongan. Dari Lamongan, dengan siapa? Ibu Tina. Ibu Tina. Yang ditanyakan apa? Kakinya itu kebas dok, tebal. Terus rasanya itu kaku. Kan aku sudah beli Aviflo sama Avia. Itu boleh minum. Tinggi badannya berapa? Apa dok? Tinggi badannya berapa? Tinggi badannya sekitar 160-an gitu dok. Tinggi aku dok. 160. Nggak pernah ngukur itu ya. Berat badannya? 70. Berat badannya 70. Kegedean ya. Kelahiran tahun berapa, Siti? Kelahiran tahun 67. 67. Oke, suka berolahraga? Ya itu dok, ya jarang olahraganya. Kerjanya malam dok, ya gimana cara ngatur istirahatnya itu? Kerjanya kan kerjanya malam. Jam 10 berangkatnya itu jam setengah 1, pulangnya pagi subuh itu pulang. Pulangnya pagi. Nah ini ya, ini memang ini terkait dengan gaya hidup akad ya. Mudah-mudahan sehat. Kalau misalnya malam kita bekerja memang ada resiko, ya resiko, makanya harus subuh-subuh. Yang terpenting tidurnya jangan kurang dari 7 jam. Nah, ya itu dok, cara ngaturnya gimana? Kan habis subuh sudah nggak berani tidur dok. Kalau subuh itu, kalau setelah subuh langsung jangan. Nanti kalau 1 jam setelah subuh
itu boleh tidur. Ya. Karena untuk ganti yang malam. Intinya ditargetkan tidurnya itu tidak kurang dari 7 jam. Bisa nggak? Nah itu untuk ngaturnya itu repot gimana ya? Sekitar jam berapa gitu. Tapi udah, ya Allah. Ya harus sabar ya, harus sabar. Minumnya air hangat ya, minumnya suka air hangat. Oh air hangat. Iya. Minumnya air hangat. Ya minumnya air hangat cenderung panas gitu. Nah, jadi awas hati-hati jangan konsumsi. Afi airnya Api airnya udah berapa lama konsumsinya? Konsumsinya sudah berapa lama? Afi airnya Afi Pro airnya kan belum datang dok, kemarin aku beli. Oh belum datang. Baru Nah, Afi Pro. Api Pro dan Api R gitu, ya. Dan berat badannya diturunkan. Di berat badannya diturunkan. Kalau mau kirim foto lidah Anda sini. Dikirim, terus mata yang putihnya dikirim, buka, ya difotoin, truk, dan telapak tangannya dikirim ke saya. Dan keluhannya kirim juga, nanti oleh saya dianalisa lebih cermat lagi, lebih detail lagi. Nah, caranya gimana dok? Ke nomor Wawa, ini nomor Wawa saya nih di atasnya, ada nggak? Nomornya itu tambah 08 sebelumnya, ditambah 08 sebelumnya. Itu nomornya, paham? Paham ya, makasih dok. Nanti angkanya sudah sampai, nanti saya dibimbing sampai sembuh total. Bisa sembuh dok. Ya, yang pasti kalau itu Kaki tebal itu bisa sembuh dok. Gimana? Kakinya lo tebal banget dok. Kira-kira itu bisa sembuh dok? Bisa sembuh. Kelahiran 68, 67 masih bisa sembuh. Ya, masih bisa. Nanti oleh saya dibimbing bisa. Ya. Asal ikuti arahan saya, itu yang tadi. Kirim fotonya sini, ya. Oh iya, makasih dok. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Iya. Yang mau bertanya boleh naik ya. Golbi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Apa kabar Pak Dokter? Baik, Golbi itu dari mana? Dari Flores, posisinya sekarang lagi di Dubai. Oh lagi di Dubai, jauh. Ya. Sejak kapan di Dubai? Iya, soalnya udah mau jalan 2 tahun. Alhamdulillah. Kapan pulang? Ya. Belum kepengen pulang sih Pak Dokter. Ya udah. Masih betah. Bisa aja. Iya, Apa? amin. Aku mau nanya Pak Dokter, maaf. Soalnya aku sering ke dokter sini juga, tapi masalahnya solusinya saya sering sakit kepala bagian belakang. Terus apa lagi? Itu penyebabnya sakit kepala bagian belakang, terus kerasanya pusing. Sudah berapa lama? Udah itu aja. Udah mau jalan 1 bulan. 1 bulan. Oh tinggi badannya berapa? Tinggi badannya 150. Berat badan? Terlalu tinggi. Berat badan 64. Terlalu seksi itu terlalu gede. Iya. Ya, terlalu iya. Berat badannya diturunin ya, berat badannya. Iya, insya Allah. Udah sering turuninnya, tetap nggak bisa Pak Dokter. Bisa. Dari solusi makanannya kali ya? Nanti oleh saya dibimbing bisa. Karena mau bisa ya. Itu tidurnya sehari semalam berapa jam? Kalau tidurnya ya 8 jam Pak Dokter. Alhamdulillah bagus. Untuk makannya? Iya, kalau makannya saya jarang teratur. Oke, diperbaiki makannya. Tidurnya jam berapa? Soalnya ini tidur jam 11, bangun jam 5 sholat subuh, nanti kerja. Habis itu istirahat jam 12, 2 jam istirahat, nanti lanjut kerja lagi Pak Dokter. Oke, sekarang gini. Tapi malam jarang tidur Pak. Malam jarang tidur bagaimana maksudnya? Ya, nggak bisa tidur Pak. Kalau udah masuk ke kamar, matanya nggak bisa merem Pak Dokter. Nama ingat seseorang, ingat mantan ya kayaknya. Oh stop. nggak usah ingat anak kali Pak Dokter ya. Oh iya, ingat anak. Wajar ya. Tapi Ya. jangan hari sulit tidurnya. Wajar. Tidur itu tidak boleh lebih dari jam 11 malam. Ya. Jangan mempunyai kebiasaan tidur lebih dari jam 11 malam. Paham tidak? Ya paham. Nanti pas bangun, Anda langsung minum air hangat, ya, cenderung panas, dan langsung mandi di keramas.
Oh iya Pak Dokter. Jadi mengobatinya mandi sebelum subuh atau dini hari selama 1 bulan berturut-turut tanpa lepas. Oke? Oke Pak Dokter. Nanti seminggu sekali kabari saya perkembangannya. Mandinya. Ya nanti saya ambil nomor WA-nya Pak Dokter. Apa? Nanti saya minta nomornya Pak Dokter. Boleh, itu nomornya ini nih. Tinggal tambah 08 sebelumnya yang di atas ini. Tambah 08. Oke. Ya. Jadi gini, bangun tidur, ya, minum air hangat cenderung panas 1 gelas, langsung masuk ke kamar mandi, ambil air 1 gayung, siram di mata kaki, 1 gayung siram di lutut, 1 gayung siram di panggul, 1 gayung siram di dada. Diam dulu 10-15 detik. Lalu setelah itu ambil air 1 gayung, siram di kepala. Jadi tiap hari dikeramas. Berani enggak? Iya Pak Dokter. Ya enggak? Berani? Iya, harus gitu. Berani, Dan berani, Pak Dokter. kabari saya perkembangannya. Ya, dan jangan melakukan posisi tidur dari mulai tertidur sampai terbangun di posisi yang sama. Pertama tidur miring ke kanan, pas kebangun miring ke kiri, kebangun lagi miring ke kanan, kebangun lagi miring ke kiri. Paham? Paham ya? Ya. Paham, Jadi Pak Dokter. mandi 1 bulan berturut-turut tanpa lepas. Yang tadi mandinya. Iya Pak. Iya iya. Cukup ya? Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke. Yang mau bertanya boleh naik ya. Untuk yang lipoma ada itu tempel dengan bawang putih, ya, ditetes dengan api pro, 20 menit diambil. Itu serang sehari yang lipoma. Iya, baik. Ada nenek koboi, ada dok. Apa yang ada? Imas, dok, api pro bisa untuk katarak? Bisa. Api pro itu multi, ya. Anda katarak min plus, ya, min plus silinder katarak glukoma pterygium, matanya berair, matanya kering, itu silakan dengan Avifro ini. Paham ya? Nah itu boleh, silakan. Terus apalagi dengan Avifro? Anda asam lambung, tukang lambung, mah, itu boleh dengan Avifro. Naik ya, yang mau bertanya naik. Anda mengalami apa? Infeksi ginjal, batu empedu, silakan. Anda mengalami yang namanya diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, jantung, oke. Paham? Ngerti nggak? Nah itu, Avifro. Ya. Mengapa begitu banyak sekali? Itu manfaatnya karena Avifro itu masuk kepada herbal probiotik, mengandung di dalamnya 9 ekstrak herbal pilihan. Ada 9 ekstrak herbal pilihan. 1, ada daun kelor, ada kayu manis, kulit manggis, ya, ada daun salam, daun sirsak, antanan, temulawak, bertowali, sambiloto, dan probiotik. Oke, ya. Diana ini mau naik, Anda mau naik nih, Diana aku undang. Anda tinggal, seperti saya Anda diundang, Anda tinggal setujui, klik Diana. Ya. Yang mau naik boleh naik ya, yang mau naik boleh Anda naik. Siapa lagi nih? Ada siapa? Ada bisa katarak ya? Mata minus bisa turun nggak? Bisa. Itu dengan Avifro. Nenek udah CO, ya. Ada Aris sudah CO dok, ada kucing. Maaf, ini dikirim dari mana? Ini dikirim dari Jawa Barat. Ya, produk Avicenna dikirim dari Jawa Barat. Ya, Jawa Baratnya Jawa Barat Ciamis ya. Anda tahu nggak Ciamis? Iya, Ciamis. Iya, makanya Anda jangan heran kalau saya sedikit manis ya. Ciamis. Baik ya. Lanjut, ini ada Dewi, dok saya kolesterol 228, tapi saya nggak mau obat kimia. Apa baiknya minum jahe serai kunyit dan apa aja? Untuk kolesterol, perbanyaklah konsumsi antioksidan dan manajemen stres yang baik. Kelola hatinya dengan baik. Jangan ada di kondisi stres berkepanjangan. Jangan ada di kondisi stres berkepanjangan. Oke. Paham ya? Oke, ya baik, lanjut. Ike asam urat, apa obatnya? Tadi sudah saya sebutkan. Bagi Anda yang sakit lutut, ya, yang radang sendi, yang keropos tulang, yang pengapuran tulang, gini, keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, osteoartritis, Anda rematik, Anda sindrom Reiter, Anda septic artritis, Anda asam urat, kakinya bengkak, kakinya ada suara, ya, Anda sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit, ya. 1, perbanyak minumnya. 2, berhentilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi purinnya.
Oke, makanan yang mengandung tinggi purin. Berikutnya, konsumsi kolang-kaling lidah buaya setiap hari. Oke ya, paham tidak? Apalagi, perbanyaklah konsumsi buah apel, buah fir. Perbanyaklah konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian yang berwarna ungu. Oke, boleh silakan rebus daun salam seminggu 2 kali. Paham tidak? Namun jika mau dengan produk Apicenna, ada yang sudah jadi ya. Di dalamnya itu ada mengkudu, ada jahe merah, ada antanan, ada seledri dan probiotik. Namanya Afiat. Ini Afiat. Nah, ini Afiat. Ya, Afiat. 60 kapsul ya. Itu jika mau, Anda tinggal tulis mau Afiatnya. 60 kapsul, 165K. Paham ya? Ngerti? Nah itu. Baik, itu Diana kalau mau, Anda kan di bawah Anda itu ada ada apa? Ada logo, ada orang yang 2, di depan warna pink, di belakang warna biru. Anda klik itunya, ngerti nggak? Di bawah ada gambar orang, ya, itu indikator orang, itu di bawah, itu yang di depan warna pink, yang di belakang warna biru. Kalau Anda ingin naik, klik itunya, ngerti nggak? Ngerti nggak Diana? Itu cara naik. Kalau perempuan biasanya jago-jago naik ya. Udah? Siap? Sudah?